Dan endingnya adalah saya balik resistornya ke ukuran yang semula, dan resistor 100 200 ohm nggak menghasilkan sesuatu manfaat banget kayak gitu teman-teman. Jadi dari penggantian resistor atau modifikasi input balance ini ke resistor ukuran yang lain ya, timbulnya suara cacat gitu ya. Kalau misalnya menggunakan resistor yang asli, mic yang saya gunakan, mic condenser ini, untuk gain kecil dan volume fader maksimal, kita buka volume master sedikit aja, dia tuh udah kenceng banget suaranya gitu. Kenceng banget itu, tenaganya kuda banget gitu. Tapi begitu resistornya kita ganti ya, jadi kecil dan arus DC yang tegangan 15 volt itu masuk ke IC, ternyata itu malah memperkecil hasil penguatan dari master mixernya. Ngaruhnya ke situ gitu. Jadi ini harus maksimal supaya kita bisa dapetin suara yang enak didengar gitu. Sedangkan kalau yang sekarang kita baru buka sekitar 5-10% aja udah kenceng banget gitu loh. Itu perbedaannya. Terus kalau misalnya kita ganti resistor dengan resistor yang lain yang ukurannya beda, tegangannya memang 15 volt itu bisa masuk ke rangkaian ya, bisa masuk ke IC. Tapi teman-teman, kekurangannya adalah ada suara berisik, suara noise, seperti suara cacat, seperti suara clock. Itu semakin kenceng kedengeran di speaker gitu. Kalau misalnya kita gedein volume masternya atau kita gedein volume fadernya, itu suaranya kenceng banget. Kalau misalnya kita ganti dengan, kita kembaliin dengan nilai resistor yang sebelumnya, suara noise, suara krek-kreknya itu berkurang jauh kayak gitu. Berkurang jauh. Ya ini suara krek-krek sama suara clock itu masih saya cari penyebabnya apa ya. Sebelumnya kan ini resistornya kan juga saya ganti ya dari 5 ke 6 jadi resistor yang berukuran 200 ohm. Oke, tegangan 15 voltnya memang masuk ke IC, enggak 1,8 atau 2 volt lagi. Tapi begitu saya colokin input ini dari ampli, dari mixer, input dari mixer, itu suaranya muncul suara kayak suara angin, kayak gitu. Muncul suara seperti itu. Saya matikan, saya hidupin lagi, ternyata suaranya masih tetap sama. Akhirnya begitu resistornya saya kembaliin ke ukuran yang semula, baru dia normal kayak gitu. Dan perlu diingat ya teman-teman, dalam penggantian atau modifikasi input balance seperti ini, penggantian resistor misalnya, sesuatu yang gampang kita beli dan gampang kita cari, gampang kita temukan di toko komponen elektronik terdekat di kampung-kampung kita, di kota-kota kita. Masalahnya bukan soal tegangan 15 volt atau tegangan itu masuk ke IC atau masuk ke komponen-komponen tertentu aja. Tapi kita juga bisa atau boleh harus juga memperhatikan jenis rangkaiannya kayak gitu ya. Jadi tegangan itu nggak harus masuk full ke IC, bisa jadi kayak gitu. Karena harus disekat di beberapa bagian dan dikasih tegangan tertentu. Kita ingat ya, selain ada tegangan dan arus, di dalam rangkaian elektronik itu juga ada frekuensi. Dan ada bentuk gelombang yang cacat dan tidak cacat gitu. Kalau misalnya kita pernah membuat transmitter untuk radio FM yang kecil-kecil itu, kalau misalnya kita salah memberikan perhitungan komponen, nanti osiloskop itu bakal ngebaca tegangannya itu bukan tegangan, gelombangnya itu cacat gitu. Memang jadi dia seperti gelombang AC gitu, tapi dia cacat, bisa jadi kayak gelombang gigi gergaji. Tapi kan gigi gergaji itu nggak cacat bang. Iya, memang nggak cacat gigi gergaji, tapi memang gelombangnya dibuat seperti itu untuk rangkaian tertentu, untuk rangkaian vertikal dari TV misalnya. Tapi kalau untuk rangkaian-rangkaian yang lain seperti ini kan kita nggak tahu. Biasanya sih untuk rangkaian seperti ini ya harusnya AC pasti, bukan gigi gergaji. Kalau muncul ada tegangan, ada suara-suara berisik ya bisa jadi ini karena
karena IC-nya bisa jadi memang rusak gitu. Mungkin harus kita beli IC yang lebih bagus. Kayak gitu ya teman-teman. Jalan satu-satunya ya kita harus coba untuk mengganti IC-nya. Kalau misalnya pun kita nggak mau ganti IC-nya juga, kita bisa coba cek untuk ganti elko-elkonya ini. Karena bisa jadi ada tegangan ripple di dalam sebuah rangkaian elektronik, dan tegangan ripple itulah yang biasanya menyebabkan adanya permasalahan-permasalahan lain dalam rangkaian-rangkaian elektronik seperti ini. Oke, kayak gitu ya. Jadi memang betul penggantian resistor bisa membuat tegangan 15 volt itu standby di dioda Zener dan mensuplai tegangan ke IC sebesar 15 volt. Tapi kalau misalnya resistornya kita ganti, kalau misalnya resistornya nggak diganti dan tegangan yang masuk ke dioda Zener ini sebesar 1,8 volt, bukan berarti alat ini nggak bisa beroperasi dengan lebih baik. Kayak gitu ternyata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya.